Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai dengan 12. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku dari antara mereka yang turun. Antara mereka, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarkanlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang merantap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu. Dan jangan berdiam diri Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Sungguh, firman-Mu ini seperti sebuah puisi yang menata setiap hidup manusia. Kami sadar bahwa hidup kami ini tidak sempurna, tapi kami harus bangkit bersama-Mu. Kami harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini itu adalah tantangan. Jangan biarkan kami terdiam dan tidak bertindak apapun, tapi izinkan kami melangkah, mendekati tahta-Mu, merangkak dan menaruh tangan jemari kami untuk memegang salib-Mu. Sambil gemetaran kami menghadap dan berkata, Tuhan, ampunilah kami, karena kami seringkali tidak pernah mengutamakan Engkau. Banyak hal yang terjadi, semua menyakitkan. Hanya Engkau yang bisa menghibur hati kami. Hanya Engkau yang bisa menguatkan iman kami. Bahkan hanya Engkaulah Allah yang mengenal pribadi kami. Apa yang dibutuhkan, apa yang dirindukan, apa yang dimaui. Tangan Tuhan sanggup ikut campur tangan.
terima kasih. Biarlah firman-Mu hari ini membentuk setiap pribadi. Biarlah firman-Mu hari ini menyentuh hati kami. Biarlah firman-Mu hari ini membuka hati hidup kami. Biarlah firman-Mu hari ini mengubah pola hidup kami yang lama untuk hidup dalam pembaruan. Kuatkanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus, maka Engkau mementeraikannya oleh kuasa darah Yesus Kristus, maka Engkau memberikan urapan. Dalam nama Tuhan yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, judul hari ini adalah mode bangkit bersama dengan Tuhan. Memang banyak perkara yang kayak kita sering kali ya bicara bahwa hidup di dunia ini banyak hal yang harus kita selesaikan, saudara, di mana kuasa ilahi Allah itu bekerja. Makanya di dalam ayat Mazmur 30 ini adalah Mazmur di mana Daud memberikan persembahan pentabisan bait suci. Jadi kalau dibilang dalam roh, bait suci itu adalah urapan Allah yang membentuk jati diri kita, di mana bait suci ini adalah tubuh kita yang fana ini. Makanya di sini katakan, aku ini Daud yang mengakui, aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Jadi Daud mengalami sesuatu perkara dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Amin. Mari imani, saudara. Kenapa? Karena di dalam ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan mengundang rohnya untuk hadir di dalam hidup kita, baik dalam nafas kita, dalam pikiran kita, dalam pola hidup kita, dalam rencana dan program hidup kita. Dengan cara apa, Bu? Yaitu memuji-muji Tuhan. Sebab dengan kita memuji-muji Tuhan, Tuhan akan mengangkat roh kita, mengangkat tubuh jiwa hidup kita, supaya kita beralih kepada ahamadu, panggilan Allah, di mana kehendak Allah ditunjukkan kepada kita. Supaya apa? Supaya musuh-musuh itu tidak akan bersukacita. Siapa musuh-musuh kita? Adalah penguasa kegelapan, baik yang di udara maupun yang ada di bumi. Mari kita imani bahwa Tuhan Allah itu akan mendengarkan teriakan kita minta tolong. Dia itu penyembuh yang luar biasa, menyembuhkan, dan dia akan mengangkat kita dari dunia orang mati. Mengapa? Karena di sini saya gandeng dengan penyembuhan dan mengangkat dari dunia orang mati. Karena kalau kita sakit itu, saudara, kita seperti tidak ada harapan. Karena saya pernah koma. Saya ini bekerja, kan sudah saya ulang-ulang. Ketika saya jatuh, dan jatuh bukan jatuh pok itu, jatuh sakit, saudara, divonis dokter bahwa saya ini kena paru-paru, kena kelenjar getah bening, jadi nggak karu-karuan. Tapi ketika saya benar-benar sudah tidak mampu, berdiri pun sudah tidak bisa, hanya tiduran, jadi kayak nggak ada artinya apa-apa, tidak bisa kerja, tidak bisa kemana-mana. Jadi itu yang membuat hidup saya makin ngedrop. Tetapi di dalam firman Tuhan katakan, kalau kamu sakit seperti orang mati, geletak jadi kembang bayang kasarnya ya, 3 bulan, bayangin saudara, 3 bulan disuapi, tidur, maaf, apa-apa ya di situ, kencing di situ, tidak pernah mandi, di sibin, nggak nyaman, seperti di dunia orang mati. Makanya Tuhan berkata, Engkau menghidupkan aku. Daud mengakui, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun dari liang kubur. Saya tahu liang kubur. Pernah lihat liang kubur? Liang kubur itu hanya satu kotak, saudara. Tetapi mengartikan bahwa tidak ada kehidupan di sana. Kalau liang kubur yang kotak tadi sudah ketutup, saudara, ya gelap, nggak bisa lihat apapun.
yang ada adalah cacing dan belatung. Sama. Jadi ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika kita mengalami suatu beban yang berat, kita ini seperti ada di suatu tempat di mana dunia orang mati. Bahkan ditunjukin di Daud ini menggambarkan bahwa di situ ada liang kubur. Tuhanlah yang mengangkat. Ahmad Tuhulihim. Karena Tuhan itu kasih, dia berharap agar kehidupan kita ini akan kuat. Makanya Daud bilang, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Kalau kamu seperti itu, hai orang-orang yang dikasihinya. Jadi ini adalah suatu panggilan. Nyanyikanlah. Kalau kita menyanyi, saudara, dengan sorak-sorai, menyanyi itu dengan sorak-sorai, maka hal itu akan membawa kita hidup kemenangan. Tapi kalau nyanyian ini adalah nyanyian pengharapan, itu ada bisa bantu saya, ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Kirim aku Tuhan dulu ya. Jadi saya suka lagu ini, tak ulang-ulang karena ini nanti di KKR akan ada ya. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati. Kenapa? Agar tentram jiwaku ini, untuk jalani hidupku. Jadi nyanyian ini, saudara, saya waktu itu sudah hampir fajar, Tuhan itu membuka malaikatnya ditunjukkan. Waktu ada nyanyian, kirim aku Tuhan, malaikat penghibur hati, itu ada satu gelora. Jadi kayak ada satu sambungan ya. Jadi kayak ada aura, ada satu kekuatan yang dari atas itu sudah mengirimnya. Bala tentara surga itu ada dan hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Supaya hati kita, jiwa kita ini tentang jiwa itu adalah pikiran, apalagi hati dan perasaan itu menjadi tentram. Kenapa? Karena kita itu harus hidup menuju jalan kehidupan bersama Tuhan. Makanya di sini lagi katakan, jadikan aku Tuhan. Ya, nyanyian ini saudara nanti sambung ampuni ya. Jadikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Itu kerinduannya Tuhan ya. Tapi kita juga berharap, bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ampunilah aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskan semua ini, benar, derita yang ku rasa. Saya tahu nyanyian ini, itu hidup kita. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa mengalami suatu kebahagiaan tanpa Tuhan. Kita harus sadar bahwa kebahagiaan yang Tuhan berikan itu adalah kekal. Dan dia tidak pernah menyakiti hati kita. Sepanjang jalan, saudara, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu ini adalah peperangan. Saya tahu bahwa ini ada sesuatu yang membuat saya tidak menyenangkan. Tapi saya harus berjalan karena saya hidup dan saya mau hidup. Walaupun kata orang itu bagus, itu baik, tapi buat saya tidak baik. Karena itu adalah naluri saya, hidup saya. Saya mau mengambil komitmen saya mau mengambil pilihan saya.
Jadi marilah kita menyadari bahwa di dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini, saudara, Daud sendiri sudah berkata, maka nyanyi kamu, bermasmur kamu, persembahkan syukurmu itu, membawa kamu kepada nama yang kudus. Kalau saudara mencari itu, saya akan senang. Tapi kalau saudara melihat film, melihat drama, melihat lawak, itu hanya sekedar, saudara, senyum-senyum, balik lagi kayak orang mabuk. Betul kan? Orang mabuk itu minum, sama mabuk ngomong alon itu, senang. Tapi begitu sudah sadar, sakit semua badan, dan sumpek lagi. Betul nggak? Ya, itulah hidup manusia. Jadi kita tidak boleh berputar-putar seperti itu. Seperti bangsa Israel berputar-putar, nggak selesai-selesai. Maka itu Tuhan bilang, itu Pak, kamu itu nyanyi, bermasmur. Hai kamu orang yang kukasih, kan gitu. Bahkan Tuhan berkata, persembahkan syukurmu, sembah no. Nah aku tidak punya apa-apa, justru tidak punya apa, ya apa itu kamu mengucapkan syukur dengan puji-pujian itu, Tuhan mendengar. Seringkali Tuhan itu mengingatkan kita. Kenapa? Sebab sesaat saja Dia murka. Jadi dengan pelanggaran yang kita jalani itu ya, melanggar kita ya, Tuhan itu murka kasarannya. Bukan mangkel, tapi ada sesuatu yang harus diutarakan, ini salah gitu. Tapi Tuhan tidak mengutuk, karena pintu pertobatan masih terbuka, belum penghakiman. Makanya Tuhan bilang, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan. Kita ini sering nangis, saudara. Kalau kita disakiti, kita tidak nangis. Tidak nangis, tidak mangkel, tidak luka. Luka toh. Itulah yang harus kita sadar, bahwa sepanjang malam ada tangisan. Tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Itu menandakan bahwa bukan pelin-pelan. Kehidupan yang kita jalani itu memang harus berperang. Melawan banyak perkara, melawan perkaramu, melawan masalahmu, melawan bebanmu. Itu harus dilewati. Kenapa? Karena itu adalah tangisan. Berusaha kita, tangisan. Berjuang sampai titik penghabisan. Tapi Tuhan berkata, nanti menjelang fajar tiba. Sorak-sorai ada. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kenapa? Biarlah nama Tuhan dipuji. Jadi biarlah kita selalu mengucapkan syukur dalam segala perkara. Jangan mbok sama dengan, paham? 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, itu logika kita. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tapi di dalam Tuhan tidak ada seperti itu. 2 ditambah 3 lebih. Ya, 2 ikan dan, maaf, 2 ditambah 5, 2 dan 5 ekor ikan. Apa yang terjadi? Sisa 12 keranjang. Jadi di dalam pikiran manusia itu terbatas. Itu ditunjuk, ya. Kamu bisa mengukur semua dunia ini, tapi kamu tidak bisa mengukur kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu luar biasa di atas segalanya. Kamu bisa berkuasa karena kamu punya uang, tetapi ingat keterbatasan hidupmu, karena Tuhan mampu di atas semuanya itu. Jadi mari kita juga bersama-sama mengingat bahwa kesenangan yang aku katakan kepadamu, jangan goyah. Kamu harus senang. Kamu harus menghadap Tuhan itu belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya imanmu tidak goyah. Intinya gitu. Tuhan itu nabuin itu. Tuhan itu akan berkenan kepadamu. Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Nanti kita akan menghadap satu tempat yang gunung kokoh itu. Makanya dalam firman Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebiji sawi, ya sesawi, kamu akan sanggup memindahkan gunung. Nah ini yang dikatakan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru. Kuasa Tuhan turun. Sekalipun kita memohon,
Tapi kalau kita hanya memohon toh, apa untungnya? Di sini apa untungnya kalau darahku tertumpah? Kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu? Tidak bisa. Jadi ini intinya, kalau Daud mati, gunanya apa? Sekarang ini lagi hidup dan masih ada kesempatan hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita menyadari bahwa dengarlah suara Tuhan dan biarlah Tuhan itu jadi penolong kita yang kokoh, bukan orang lain. Kalau toh dari si A si B yang menolong, itu pun dari urutan Tuhan. Itu yang harus dimasukkan. Jadi mari kita imani. Kenapa? Karena selama kita merantap, aku yang merantap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Daud itu saudara laki, tapi dia suka menari-nari. Daud itu laki saudara, tapi dia suka sekali memuji-muji Allah sambil bergoyang. Ya. Kenapa? Karena dia tidak pamer pinter nari, tapi dia menyembah, memberikan kepada Tuhan. Intinya gitu. Demikian juga kain gabungku telah kau buka. Jadi kain gabung itu adalah di mana dia merendahkan hati, membuka hati dan menyadari Tuhan buka. Tuhan memberi pertolongan. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Di pinggang ini tempat di mana kita bekerja, di mana kita berjuang, di mana kita memperjuangkan sesuatu. Tuhan itu pasti akan memberikan sukacita. Itu intinya seperti itu. Jadi biarlah jiwa kita selalu memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu memiliki kuasa di atas hidup manusia. Kalau manusia tidak mau, ya saudara, tidak mau dan tidak mau melepaskan semuanya itu hanya pakai kekuatan manusia, saudara, maka hidup kita ini akan sia-sia. Kenapa? Karena perjalanan kita ini harusnya bersama dengan Tuhan. Nyanyian-nyanyian yang kita dengar dan kita nyanyikan itu sebetulnya ada kuasa, tapi seringkali kita tidak pernah memperhatikan, ya, tidak pernah memahami sampai suatu saat saudara itu bukan ditegur oleh Tuhan, diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup manusia ini kamu tidak bisa apa-apa. Harusnya kamu minta uluran tanganku agar aku bisa menolong kamu. Intinya kan gitu. Jadi dalam langkah kita sebagai orang pilihan Allah itu, semakin kita dibuat hidup kita ini oling, ya, banyak masalah, maka di sanalah kita menerima urapannya. Makanya kalau ada nyanyi, urapan Allah terjadi di tempat ini, terus di sini ada urapan baru. Saya yakin ada urapan baru. Kalau saudara yakin, ada satu kejadian yang luar biasa. Sekarang ini kita tidak hanya sebagai pendengar, tapi lakukanlah dengan hati yang lapang bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Dia akan menuntun kita menuju kebenaran dan hidup. Kenapa? Karena Tuhan memilih kita bukan hanya sekedar memilih, tetapi Dia mempersiapkan hidup kita benar-benar. Hidup kita ini berharga di hadapan Allah. Ya. Ada satu nyanyian, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Saya tahu lagu ini punya kisah buat saya. Ada satu kejadian yang membuat saya ini luka, saudara, di mana mama saya melahirkannya, kemudian gugur. Saya masih remaja,
Dan saya tidak suka darah. Kemudian Bapak terkopoh-kopoh, dia kasih saya sebungkus, bungkusan kayak kain gitu. Saya tidak tahu kalau itu darah. Saya peluk, saya pegang, dan saya bilang, ini apa-apa? Pokoknya tulisannya gitu-gitu. Ya. Saat saya taruh, karena tidak ada kresek, saudara, jadi tak pegang gini. Karena ini menunggu mama, jadi saya duduk di bawah. Karena duduk di bawah, jadi itu ngembes darahnya. Kena tangan, kena paha saya, sampai baju-baju saya. Saya kaget. Tuhan, kok aku ditemokno darah? Tuhan kan tahu aku tidak suka. Saya gitu. Saya nangis. Aku tuh paling tidak suka darah. Saya tidak suka. Bukan jijik, saya ngeri aja. Dengan gemetaran sudah saya lapin itu tidak bisa hilang. Karena memang tidak tisu basah, tisu kering. Jadi saya jengkel dan marah gitu, saudara. Sambil gitu, karena saya bukan jijik. Saya kayak ketakutan gitu, gitu terus aja kayak spontan berontak terus itu. Dan saat berontak gitu, saudara, saya baru ingat ada satu nyanyian ini. Jadi itu di situ tuh ada radio, saudara. Dan radionya siapa, HP-nya siapa juga tidak tahu. Dan saya rasa itu radio yang ada di tempat dekat kantor suster. Nah itu nyanyinya ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Jadi saat saya ngelapin tadi ya, saya berhenti. Lalu saya lihat darah mengalir. Saya peluk. Lalu saya lapin supaya tidak kotor. Rumah sakitnya kan marah. Berusaha saya lapin. Yang di sana bisa, yang di sini tidak bisa. Maka nyanyian itu yang membawa saya. Oh ya Tuhan, ini darah, ya, tak serano. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, tapi saya tidak bisa menerima ini. Jadi dengan puji-pujian itu, saudara, saya merasa bahwa hadirat Tuhan turun dan Tuhan mendekati saya. Saya melihat jubah itu bergeser, yang mendekati saya. Dan dia berkata, no Buena, jangan takut. Aku bersamamu. Aku temani kamu. Kemudian saya lihat sinar terang itu, tidak kelihatan wajah Yesus. Lalu saya kan dobrok, susah, dia ikut. Kemudian dia mengatakan, saya gemetar, ada darah. Maka dengan ada satu sinar yang menembus itu, hilang saya darahnya. Jadi saya heran, sadar ini Tuhan Yesus yang ada dalam hidup saya. Lalu saya nangis, Tuhan baik. Ya, tidak ada. Ada kehadiran Tuhan saat saya dengan kondisi yang sudah kacau dan ketakutan. Tuhan hadir. Dan jangan takut. Ya. Akhirnya Papa datang terkopo-kopo, mana tadi bungkusannya mana? Ini, tak cuci nih. Tak apa, biar Mimi yang nyuci. Kamu kan takut darah. Mimi harus bisa, harus taat. Bagus, kata gitu. Papa tak jaga mamamu ya, mama kurang darah, harus dijaga. Papa jaga mama. Tak apa-apa. Jadi saya pulang, saya bingung, taruh di bak keluar, ini darah yang kelihatan. Dan saya bilang, Tuhan apa yang saya lakukan? Ternyata itu kan timbu, saudara. Itu apa? Kok timbu? Ini tidak kumpunya, pompa. Jadi bukan sumur, itu pompa. Adik saya sumumpa, terus itu disiram. Jadi hilang langsung masuk di got. Saya bersih, saya
cuci sabun bersih, saya PP ya, dijemur. Saya dijemur, malam itu saya kepikiran, kira-kira bersih enggak ya darah itu tadi. Tapi saya sudah berusaha untuk bersihin itu. Duma, kamu jangan takut anakku. Itu seperti panggilan, jangan takut kamu, karena aku besertamu. Jangan khawatir, tidurlah, supaya kamu tidak bingung. Jadi kalau kita ini kepikiran, tidak bisa tidur, saudara, itu buat kita bingung, otomatis. Kenapa? Karena tubuh fisik kita ini lemah. Tidurlah kamu, gak bisa tidur Tuhan. Maaf ya Tuhan, saya tak lihat jemuran dulu. Tuhan bilang tidak apa-apa, saya lari, tak lihatin, tak sentolop. Di situ zaman dulu kan ada sentolop saya. Sekarang ada, saya mungkin jarang dipakai, tapi di tempat saya sering pakai, karena kalau ada maling itu bisa, dua pencuri itu bisa dinyalain, itu papa. Jadi itu sentolopnya papa tak bawa, tak pelangin semua, gak ada bercak darah. Saya lega, saya taruh sentolopnya, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah pimpin saya bersihin dengan baik-baik. Nah maaf ya, kamu tahu ada rahasia apa yang kamu lakukan hari ini? Gak tahu Tuhan. Karena kamu mau melakukannya dengan tata, karena kamu menyerahkan hidupmu padaku, aku yang membersihin. Salah ini Tuhan yang menyucikan itu, bukan Tuhan yang cuci-cuci, Tuhan yang menyucikan. Karena kamu yakin, maka semuanya terbuka. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya. Sekarang saya sendiri. Enggak, kamu enggak sendiri. Lihat bintang di atas. Nah ini kan tempat rumah saya itu buka, yang di dapur itu buka dari kelihatan langitnya. Jadi saya lihat, ada bintang, tapi cuma satu, enggak apa-apa. Bintang satu itu menemani kamu sejak tadi. Ya kan Tuhan? Ya. Itu namanya bintang apa? Itu bintang fajar. Oh bagus sekali ya. Tidak dideketi, ya cuma sinar toh. Oh sama, hidup manusia juga gitu. Ketika manusia penuh dengan dosa, dia jatuh di dalam dosa, dan dia menghampiri Tuhan, dia seperti bintang fajar itu, bersinar. Dan sinar itu kalau didekati, ya sinarnya bukan sinar manusia, tapi sinar dari Allah yang menguasai, menutupinya, sehingga manusia itu punya aura roh bijaksana, hikmat, akal budi. Itu kalau kita punya sinar dari Allah. Jadi terang yang Allah berikan kepada kita, Allah yang akan memberikan kuasanya dalam hidup kita. Makanya kita harus memiliki mazmur pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Ya, tanggal 20 ya, Desember. Saya ingat, meterai ini tidak bisa kamu lakukan dengan langsung, tapi harus ikut pelepasan. Lalu bagaimana yang di luar negeri, bagaimana yang ada di luar kota, itu urusan Tuhan. Pasti Tuhan juga adakan pelepasan di sana lebih dulu. Lalu bagaimana dengan pementeran? Pementeran ini tidak ada yang membawa tanah dan tidak ada yang membawa air. Semuanya datang dengan telanjang, kasarnya bukan telanjang, tidak pakai baju, dengan apa adanya. Ini loh tubuhku, ini rohku, ini jiwaku, supaya dimenterai. Marilah kita menyadari bahwa supaya jiwa kita menyanyikan masuk bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahmu untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jadi mari, ada satu gerakan dalam hidup kita, satu kerinduan. Kalau kita menyanyi itu ada berkat, ada anugerah, ada pimpinan, gitu sudah. Saya lakukan belum nyanyi? Siapa yang di sini lakukan nyanyi-nyanyi? Belum Bu. Aku lali, otakku mikir-mikir kerjaan si angel. Memang semua kerjaannya susah, saudara ya. Saya juga PR banyak, susah saudara. Tapi harus dengan sabar, benar nggak? Tadi ini saya melayani, saya berangkat agak siang, lupa saudara kalau hari ini saya lagi ada pengurapan. Dan
orangnya belum apa-apa ya, tak tunggu dengan sabar. Saya datang ngomong-ngomong curhat, ditunggu lagi aku mau makan, ya udah. Saya nggak makan, karena saya puasa. Dia sakit, pucat mukanya, tapi dia semangat. Jadi urapan Allah itu bekerja ketika kita mau menyerahkan diri kita pada Tuhan dan mau memuji-muji Tuhan. Buka hatimu supaya hidup di dalam dunia yang fana ini kita memiliki anugerah yang luar biasa. Amin. Sukacita dari Allah itu akan menjaga kita sampai Maranatha datang. Ada satu kesaksian, saudara. Saya itu kan di rumah punya anjing, ya. Saya tahu bahwa saya nggak bisa sebaik mereka-mereka yang punya anjing, bisa dipeluk, disayang, dicintai, karena memang saya tidak ada waktu. Saya jujur bilang sama anjing-anjing itu, ya, namanya tak sebut, dan saya bilang maaf no ya, karena aku ini pergi terus, ya ibu pergi terus ya, kamu jaga rumah yang baik-baik. Siap, siap. Satunya lagi, kamu juga sudah umur ya, jangan pencilaan, nanti jatuh ya apa. Siap. Terus yang kecil masih muda tuh, kamu masih muda ya, jangan juga menggodai mamamu. Mamamu sudah umur ya, jangan suka gigit-gigit ya. Tak begitu dia nangis, ternyata bilang apa? Enggak kok, aku cuma gemesai. Ya udah, tiga-tiga harus baik-baik ya. Siap. Nah, suatu hari tengah malam, pokoknya bodoh saut-sautan. Saya gini, saya sudah doa, tak buka jendela, tak intip, tidak ada orang, tidak ada apa-apa, tak dino. Pokoknya heboh, semua soalnya sampai gini apa ya, saya berdoa, Tuhan apa ini, tidak ada apa-apa gitu. Hanya gini apa mungkin dia minta minum. Oh ya wis, waktu ini saya mendoakan minum itu saya turun ngantuk itu saya jam 2. Tuhan bentengi saya dengan para malaikat. Malaikatnya datang di depan, maju dulu ya, tenang saya. Oh ternyata minumnya habis, tak kasih dengan kuasa dari Tuhan. Minum tak doa kasih. Semua binatang tak kasih. Udah ya, minum yang banyak ya. Ini jadi doa minum yang banyak, kamu dapat jenggongnya. Marah. Terus ada apa? Kok kamu marah? Gereng-gereng gitu. Loh, kok kamu jadi gereng? Jadi sepertinya saya ngajak ngomong tuh dia ngerti gitu. Misalnya dia ngeliatin sana, telinganya gini, ngeliatin sana. Tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Tak lihat sebelah sana, kan ada mobil saya. Mobilnya banyak, sana mobil orang, jadi saya lihat sini, nggak ada apa-apa gitu, gitu, ngegering gitu. Udah, saya tak kasih minum ya, nggak boleh teriak-teriak ya, jempol banyak, tenang, dan nanti diprotes beli. Ngerti, saya naik, jenggongku lebih keras lagi, pencilaan, dari itu tempatnya perangkengan tuh goyang-goyang. Bingung sudah saya. Hanya saya berdoa, Tuhan apa yang terjadi? Terus tidak apa-apa. Itu ada anjing lewat, ada kucing lewat. Ya ampun Tuhan. Jadi ketika kita itu punya Tuhan dan kita menyembah, Tuhan itu menonton, saudara. Kalau enggak, anjing itu mesti tak teriak, saudara. Karena saya ngomong enak-enakan, dia juga enggak ngerti. Dan kelibat-kelibat ternyata kucing itu ceret. Dari sembunyi, ceret gitu. Mungkin takut dengan anjing kita. Nah, tapi kalau anjing itu memang dibawa sama orangnya, jadi dia disembunyi di belakang mobil itu, ya, yang nomor belakang keluar pelan-pelan. Kok ada anjing lepas? Ternyata ada tuannya, perempuan lagi. Berani ya perempuan jam 2:30 keluar. Nah akhirnya Ausin kencing, dia bilang memang perempuan itu Cece itu memang setiap jam segitu keluar. Ya 2:30 sudah keluar. Kenapa? Yang ngetem anjingnya kencing. Ya ampun.
Tuhan itu baik. Tuhan nunjuk manusia aja bisa setia dengan anjing sampai kayak gitu, dipeliharanya dengan luar biasa. Masakan kita yang ciptaan yang sempurna nggak mau ngerti-ngerti sama Tuhan. Tuhan itu kan di atas segalanya, dia yang berkuasa atas hidup kita. Bukan saya ndarani saudara seperti anjing, enggak, tapi hidup kita ini saudara berharga di hadapan Allah. Kalau orang bisa mengerti seperti itu, mengapa kita enggak? Saya mikir, masa jam 3 tak tanya mbak, bener? Iya bu, setengah 3 jam 3 fajar itu mesti jalan tuh. Aneh yo, gitu mikir gitu. Ya udah biarin, mungkin dia juga sayang anjingnya. Jadi itu satu kejadian, setiap kejadian pasti ada maksud Tuhan yang dibuka. Makanya kita harus sadar bahwa hidup di dalam dunia yang fana ini, saudara, harus paham apa yang terjadi, apa yang kamu alami. Jangan ngomel, jangan ngedumel, jangan merubah sikap. Itu loh saudara yang membuat hati Tuhan luka. Kalau itu sudah perhatian ya, Daud dia memang dia olok-olok, tapi Daud tetap setia. Dia menunjukkan karyanya sehingga perjalanan hidupnya dia itu berkenan di hadapan Tuhan. Urapan Tuhan menjamah Daud dengan luar biasa. Kita kan mau saudara supaya Tuhan menata hidup masa depan kita. Siapa yang tidak mau? Semua mau kan? Mari kita belajar untuk mendisiplin diri. Ayo kita waktunya menyembah-nyembah, nyanyi aja. Mau menaikkan apa, muji Tuhan ya, mau apa-apa menyanyi muji Tuhan. Kenapa? Karena pementran ini saudara, kita harus ada satu kemenangan, ada satu proses kejadian yang menyenangkan hati Tuhan, supaya dalam pementran ini full dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi lah kita saya ngedumbel, saya ngamuk, saya apa, nggak bisa. Jadi mental gitu loh saudara. Kenapa? Karena lempengan bumi ini bergerak. Lek dulu bergerak cuma gini, sekarang ini gini loh, sudah muter ini kayak gangsingan. Jadi ini serem. Makanya manusia tidak ada kasih, saling menyalahkan, saling damprat, nggak baik semua. Mari kita imani bahwa hidup di dalam dunia yang sementara ini kita membuka hukum kasih Tuhan dan tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu PR saudara ya. Besok hari Senin tak tanya salah satu, dua atau dua tiga, cuma melebu, cuma masuk. Aku ditanya Ibu Titik gelagapan. Saya tidak menyuruh saudara untuk seperti itu. Apapun yang terjadi kalau Tuhan datang, kayak tadi itu Tuhan datang, senang enggak? Senang enggak? Siapa yang tidak senang didatangi Tuhan? Kalau Tuhan sudah datang pasti ada Tuhan memberkati hidup kita. Baik kesehatan, baik rumah tangga, baik keuangan kita, baik persaudaraan kita, baik pertemanan kita, semua aman-aman. Aman aja. Walaupun mungkin disuakiti terus, tapi Tuhan itu menunjukkan kamu tidak boleh bosan-bosan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan itu berkarya dalam hidup kita. Amin. Dan setan tidak berani. Suatu hari, saudara, kita ini ada di satu tempat ya. Saya tahu bahwa pohon itu ada rohnya ya. Setelah itu teman saya itu bilang gini, kamu ngerti enggak, di antara semua ini sing enek setan itu sing mana? Aku kerasa kuwabe enek setan, tapi sing serem iki sebeli gini. Terus saya bilang, kamu tuh ngomong apa? Loh, aku tuh kan, kamu kan pakarnya. Aku tuh mau tanya, aku mau konseling sama kamu. Itu bukan konseling, tapi itu nantang. Ya dong, ngapain kamu ngomong soal nggak perlu? Setan bukan kelompokmu. Ya tapi kan, aku pengen tahu. Buat apa? Kamu bukan perang dengan setan, tapi kamu ini di sini untuk menyembah. Iya sih, tapi kan aku pengen tahu. Saya pengen tahu, pengen tahuan. Lah aku jadi ditangkap sama iblis. Lah aku jadi kamu. Masih ada sing kereng tak datang, tak jak omong. Kamu cek kereng-kereng ya, jadi ujung baik. Gitu. Didengar sama setan. Akhirnya dia pergi sendiri. Jelalah dia tuh ngambil nasi sendirian. Dia ngambil nasi, nyanyi-nyanyi. Ini nyanyi nggak tahu nyanyi apa, pokoknya ini anggap aja nyanyian ini. Hari ini harinya tuh klotek 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 klotek. Hari ini
harinya Tuhan. Kotek. Tambah takut deh. Hari ini. Takut sendiri. Loh, itu benar apa salah? Halo, harusnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau ada sesuatu? Berdoa, Tuhan, apakah ini datang dari Engkau suaranya? Gitu. Berarti saudara, kalau bukan dari Tuhan, Tuhan lepaskan. Tapi kalau dari Tuhan ya saya bersyukur apa yang saya lakukan. Gitu. Tapi dia lari, nasi belum diambil, itu belum ditutup, wes lari masuk kamar dan dia ketemu saya. Ayo melok aku. Ngapain sih kamu tuh ngapain? Aku tuh mau baca ini loh, Alkitab itu loh, ada tugas ya. Ayo cepetan, ini penting apa? Aku mau tanya ada apa? Aku tadi beli nasi, aku ngambil nasi, tapi bingung deh. Aku ngambil nasi ada apa? Bunyi klotek. Ya itu mungkin tikus lah. Gak mungkin, itu bergeser piring berat itu. Kamu tahu dari mana? Lu aku tuh dengan mata kepanasan, piringnya berat ngawang, terbang. Sudah, kamu ambil nasi, mana nasimu? Ya Allah, ayo ngambil sana. Ada doa, gak mau, ikut aku. Ya, saya di depan, dia di belakang. Kenapa kamu? Gak apa-apa, aku gak mau. Lalu kamu bilang apa? Katanya kamu mau ngejak ngomong setan. Enggak. Ampun. Kamu minta ampun sama Tuhan apa ambil setan? Sama Tuhan lah. Ya wis. Ya, tuh nasi ambil. Aku takut. Ini lu nasi di depan, aku sudah di depan, kamu di sini tinggal ngambil kok manja kamu. Aku takut. Nanti tak ambil bunyi klotek ya apa? Enggak. Itu sudah. Bener sudah ambil bunyi. Gombang. Kuaget nasi tumpah semua. Akhirnya dia bilang, setan ini menampakkan diri. Siapa yang bilang? Ya mungkin karena aku tadi nantang, makanya jangan macam-macam ngomong. Mana ada setan? Ada, itu loh. Ada kucing naik. Tidak mungkin tuh kucing. Lihatan tuh kucing. Dia pelan-pelan. Dia buka gini. Baru kelihatan ada kucing coklat naik ke atas. Ya kan? Karena itu perasaanmu, jiwamu goncang. Makanya jangan ngomong macam-macam. Ya wes aku enggak mau ngomong. Udah ngambil nasi, ya doa mau makan sebanyak-banyak. Tuhan baik. Tuhan mengajarkan pada kita supaya kita tidak boleh ceroboh, ya. Apapun yang terjadi, walaupun itu ada roh, ada apa, tetap saudara tenang, memuji-muji Tuhan, dan Tuhan izinkan ditampakkan, tidak apa-apa. Bukan, tambah maaf ya, tua batak tanam, tidak boleh. Saudara harus tenang, berdoa, maunya Tuhan apa. Paham? Ya. Satu ketika, saudara, saya ada di kayak rumah sakit, ya memang itu rumah sakit ya, tempatnya, bukan tempat anak ya, itu waktu itu siapa ya, Austin yang sakit tidak salah ya, saya lupa, di lorong gitu. Saya tahu bahwa di lorong itu ada orang mati, dia awe-awe gitu, bantuin aku doa, bawa aku ketemu sama Tuhan, itu banyak sekali. Tapi saya diam, saya bilang gini, Tuhan, apa yang saya lakukan gitu? Tuhan cuma bilang, jalan, sudah jalan. Tapi suatu ketika, saudara, saat saya duduk, tiba-tiba ada roh tuh nampak di sini. Aku doa, aku ini gini. Ini sudah tahu kronologinya. Tapi saya bilang gini, Tuhan, kalau ini bukan dari Tuhan, Tuhan buang. Kalau enggak, tapi kalau Tuhan izinkan, ya sudah, apa yang saya lakukan? Naik, ini waktunya. Dibuka kronologinya, dipanggil, seperti dia cowok, namanya dipanggil. Saya lupa namanya, di Nawati itu sahabat, dipanggil. Ya sudah, hanya berdoa, Tuhan, saya tidak doa dengan itu, roh itu. Tuhan, dengan kuasa darah Yesus, maka sekiranya roh yang datang dari Engkau, biar kembali kepadamu. Roh yang diciptakan, yang menjadi manusia sekarang, gentayangan kasar, diputuskan, dibuang. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5, tangga 6, pasti dia berhenti. Labu gini, bilang sama mereka, dia sampaikan terima kasih, baru naik tangga 6, tangga 7, oh sana,
Anak manusia masuk kemah perdian selama-lamanya. Jadi bedanya kalau orang mati dengan setan itu beda. Kalau setan didoano, kalau Tuhan izin, hilang. Tapi kalau orang mati tidak bisa hilang, ngikuti kita. Jadi kalau Tuhan izin, ya Tuhan naik, enggak, ya biarin aja, dibiarin. Wah, serem Bu, itulah dunia roh. Tapi tidak semua orang bisa kelihatan. Intinya gitu. Kenapa anak kecil bisa tahu? Karena dia memang murni, belum jatuh di dalam dosa. Benar, kadang bisa lihat. Makanya anaknya bisa samanen. Nah, karena dia bisa melihat sesuatu. Apakah benar pakai kaos kaki? Pakai kaos kaki itu biar tidak masuk angin, bukan tidak tambah samanen. Tapi didoano dengan perminyakan itu biar tidak samanen, benar. Didoano tapi bukan doa. Sini tak kasih minyak urapan. Tidak boleh ya saya, harus didoakan dulu minyak urapan. Dengan kuasa dari Yesus, maka minyak urapan ini untuk apa? Untuk suami saya kerja, untuk apa? Untuk anak saya, supaya anak saya diberikan perlindungan dan hikmat marifat kepada itu yang benar. Amin. Ya, itulah firman Tuhan, saudara. Biarlah hari ini kita berangkat, ya, mengimani bahwa mode bangkit bersama Tuhan itu harus ada. Kita harus ada mood tertek untuk masuk bertemu dengan Tuhan dengan puji-pujian. Amin. Ya, mau ada apa yang lakukan? Amin. Amin. Amin ini kok wabet lah. Lek eling Bu Titik, lek gak eling. Lek Bu Titik lah enak, bisa tahu roh lu. Siapa yang bilang senang? Saya tidak senang, saudara. Tapi saudara memuji-muji Tuhan itu bukan berarti ketemu dengan roh setan, bukan. Tapi Tuhan mengurapi saudara. Amin. Jadi mari kita imani bahwa kita persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam pelataran Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua.